Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Terus kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketenangan, kenyamanan, dan juga taufik dan hidayahnya. Tentu kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah, tentu antum semua dan juga ana di sini tidak akan berada di masjid ini. Hanya orang-orang yang Allah beri taufik, hanya orang-orang yang Allah beri hidayah, sehingga Allah mudahkan langkahnya dalam menuntut ilmu. Semoga dengan Allah mudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu, Allah juga mudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga tidak lupa kita ucapkan dan terus kita memperbanyaknya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in dan semua orang yang mengikuti jejaknya hingga hari kiamat. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam hari ini ada kisah singkat namun serat dengan faedah. Faedahnya ada 4 atau 5, mudah-mudahan kita ambil. Kisahnya mungkin gak panjang, sambil berkisah kita ambil faedah. Yaitu tentang sahabat Rabi'ah. Mungkin antum pernah mendengar Rabi'ah ibnu Ka'ab atau bin Ka'ab. Jadi Rabi'ah bukan nama perempuan ya, nama laki-laki. Sahabat laki-laki Rabi'ah ibnu Ka'ab. Mungkin asal usulnya beliau berasal dari Madinah, dari Bani Aslam. Beliau ini orang miskin, termasuk fuqara'nya. Beliau tidak punya keluarga.
Dan beliau tinggalnya di Masjid Nabawi. Pernah kita sebutkan istilah orang-orang fakir, miskin yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tinggalnya di masjid. Apa istilah dalam bahasa Arab? Suffah, ya. Ahli suffah. Gak punya rumah, gak punya keluarga, ya, tidak punya harta, maka tinggalnya di masjid. Dan biasanya setiap Nabi SAW dapat sedekah, maka langsung beliau berikan kepada mereka fakir miskin yang tinggal di masjid. Dan ketika Nabi SAW mendapatkan hadiah, maka beliau ambil sebahagian dan sebahagiannya lagi beliau berikan kepada ahli suffah, orang fakir miskin yang tinggal di masjid. Karena mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya keluarga. Dan Rabi'ah bin Ka'ab ini salah satu dari mereka. Tapi keinginan Rabi'ah ini punya satu keinginan yang luar biasa, yaitu ingin dekat dengan Nabi. Karena beliau setelah mendapatkan hidayah, beliau mengetahui bagaimana kepribadian Nabi SAW. Beliau ingin dekat dengan Nabi, tapi tidak tahu caranya. Karena beliau orang miskin, ingin berjuang bersama Nabi tidak bisa. Maka beliau berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk Nabi sehingga saya bisa dekat dengan Nabi? Maka beliau mengabdikan dirinya. Datang ke hadapan Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin menjadi pelayanmu. Saya ingin dekat denganmu." Ini permintaan. Maka dengan senang hati Nabi SAW menerimanya sebagai seorang pembantu. Mulai dari usia remaja, fata, sampai usia syabab, menjadi pelayan Nabi SAW. Beliau fokus memberikan atau melakukan semua kebutuhan Nabi SAW di siang hari. Kemudian mendekati malam atau setelah malam hari, Nabi selesai sholat Isya, pulang ke rumahnya, masuk ke dalam kamarnya, maka beliau mulai bersiap-siap ke masjid, karena rumah Nabi tetangga masjid. Tapi terkadang beliau berpikir, buat apa saya ke masjid? Mending saya tidur di pintu rumah Nabi SAW. Karena barangkali di malam hari beliau butuh sesuatu, butuh bantuan, atau mungkin untuk qiyamul lail beliau butuh dipersiapkan air wudunya. Maka beliau rela tidur di depan pintu rumah Nabi SAW. Ini Rabi'ah. Kemudian setelah lama beliau mengabdikan dirinya kepada Nabi SAW. Beliau tahu bahwasanya Nabi tidak pernah diberikan kebaikan atau dilakukan kebaikan oleh setiap orang kecuali Nabi pasti membalasnya. Itu kebiasaan Nabi. Apapun bentuk kebaikan tersebut, mungkin itu pemberian, mungkin itu pertolongan, atau misalnya ucapan kata-kata yang baik, maka Nabi pasti membalasnya. Maka ketika Rabi'ah ini sudah bertahun-tahun menjadi pelayan Nabi SAW, maka beliau memanggil Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, silakan engkau
minta apapun yang engkau inginkan, aku akan berikan. Subhanallah. Semua orang tahu ketika Nabi mengatakan sebuah janji, pasti beliau tepati. Dan ketika beliau berdoa, pasti dikabulkan. Maka Rabi'ah kaget. Seketika nggak bisa menjawab. Lalu dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, beri saya waktu berpikir." Maka Nabi berikan, "Ya, silakan berpikir." Maka ketika dia pulang ke rumahnya, dia berpikir. Ada dua yang terbayang dalam pikirannya. Yang pertama, hawanya mengatakan, "Wahai Rabi'ah, kamu ini orang miskin. Kamu tidak punya rumah. Kamu tidak punya tanah. Kamu tidak punya kendaraan. Kamu tidak punya harta. Kamu tidak punya jabatan. Minta itu pada Nabi SAW. Engkau pasti akan diberikan." Kemudian timbul lagi perasaan yang kedua, mengatakan, "Waihaka ya Rabi'ah, celaka engkau. Buat apa itu? Buat apa itu semua? Harta itu akan hilang. Engkau sudah mengabdikan dirimu kepada Nabi SAW di dunia. Minta kepadanya agar engkau menjadi temannya di surga." Maka langsung dia tersadar, wah, ini permintaan yang luar biasa. Ini pelajaran yang pertama. Memiliki visi, cita-cita yang sangat tinggi. Kalau kita beramal, apapun amal kita, kebaikan yang kita lakukan, selalu akhirat yang menjadi tujuan. Apapun. Antum mau menjadi saudagar kaya raya ingin berbagi, antum mau jadi pembisnis yang kaya raya, antum mau jadi apa saja, maka akhirat tujuan utama. Beliau bisa saja meminta apa? Minta upah, minta harta. Beliau bisa saja minta kendaraan, unta yang paling mewah misalnya. Karena Nabi seorang raja, Nabi seorang pemimpin, Nabi yang mengatur semua isi Baitul Mal. Apalagi kalau Nabi berdoa meminta kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Sebagaimana doa-doa Nabi kepada sahabat-sahabat yang lain. Tapi beliau berpikir di dunia, beliau orang yang dekat dengan Nabi SAW. Beliau menjadi pelayannya di dunia. Maka beliau minta menjadi temannya di surga. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang menganjurkan engkau untuk minta itu? Maka Rabi'ah mengatakan, nggak ada siapa-siapa. Ketika engkau meminta kepadaku, ketika engkau menyuruhku mengajukan permintaan, maka aku berpikir apa yang harus aku minta. Maka ketika di rumah aku berpikir aku ingin minta dunia semuanya, minta kekayaan, karena engkau tahu aku adalah orang miskin, tidak punya siapa-siapa. Tapi ternyata hatiku berkata lain. Aku ingin menjadi temanmu di surga. Ini sebuah permintaan yang tinggi, yang tidak ada tandingannya. Siapa yang tidak ingin masuk surga kemudian dekat dengan Nabi SAW? Sebuah permintaan yang tinggi. Ini sebuah pelajaran yang pertama. Menjadi teman Nabi di dalam surga. Kemudian ketika Nabi menawarkan, ghairu dzalika ya Rabi'ah, ada gak permintaan selain daripada itu? Maka Rabi'ah tetap mengatakan,
tidak ada lagi yang lain ya Rasulullah, saya hanya ingin menjadi temanmu di surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau begitu, a'inni ala nafsika ala kathratis sujud, atau bi kathratis sujud. Ini yang kedua, pelajaran yang kedua. Ya. Kita ingin dekat dengan Nabi. Ya. Bahkan amalan yang sedikit pun pasti ingin dekat dengan Nabi di dalam surga. Atau dosa sebanyak apapun tetap ingin masuk surga. Ingin dekat dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW tidak mengatakan kepada Rabi'ah, iya, langsung, tidak. Tapi Nabi mengajarkan kepada Rabi'ah untuk berikhtiar. Untuk melakukan ikhtiar, usaha. Karena untuk meraih surga itu tidak mudah. Kalau hanya mengandalkan amal kita, tidak akan bisa. Karena nikmat Allah lebih besar daripada amal kita. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia saja itu tidak ternilai kalau dibandingkan amal kita yang sedikit. Maka kalau kita ingin masuk surga, ingin dekat dengan Nabi SAW, padahal Rabi'ah sudah mengabdikan dirinya di hadapan Nabi bertahun-tahun, maka Nabi mengatakan, kalau begitu bantu aku untuk dirimu, supaya engkau bisa dekat denganku di surga. Dengan apa caranya? Bikathratis sujud. Perbanyak sujud. Perbanyak sholat. Bukan sholat fardu yang 5 kita tambah-tambah jadi 6, 7, 8, 9, 10. Bukan. Sholat fardu tetap segitu aja. Tambah dengan sholat sunnah. Ya. Tambah dengan sholat duha. Tambah dengan sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Tambah dengan sholat tahajud. Perbanyak sujud. Jadi ada ikhtiarnya. Ya. Maka pelajaran yang kedua di sini, syafaat itu membutuhkan ikhtiar. Usaha. Maka Nabi SAW meminta kepada Rabi'ah untuk berikhtiar. Kalau ingin bersama Nabi SAW di dalam surga, maka perbanyak sujud. Bantu Nabi. Nabi tetap berdoa, meminta kepada Allah agar Rabi'ah menjadi temannya di surga. Tapi doa Nabi itu diminta Rabi'ah untuk mengiringinya dengan ikhtiar. Perbanyak sujud. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, kekuatan khidmah, pelayanan. Bagaimana seorang Rabi'ah yang fakir, yang miskin, tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tapi dengan mengabdikan dirinya kepada Nabi SAW, maka beliau didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi di dunia, dan juga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Ini khidmah. Jadi intinya, dedikasi kita dan pelayanan kita yang tulus kepada seorang pemimpin yang saleh tentunya, kepada guru, kepada orang yang membimbing kita, maka itu buahnya atau itu merupakan jalan pintas menuju surga dan menuju keberkahan di dunia. Ana sering dapat cerita ini dari paman sendiri atau paman istri. Ya. Beliau sekolahnya
tidak lulus SD. Kalau ditanya lulusannya apa, maka beliau menjawab SF katanya. Apa itu SF? Ya setengah SD katanya. Ya. SD nggak lulus. Tapi beliau diantarkan oleh orang tuanya ke pesantren. Di pesantren itu nggak mau belajar. Ya. Nggak mau belajar. Jadi setiap datang ke pesantren, yang beliau lakukan adalah membantu ustaz. Ya. Kadang di rumahnya. Karena kalau untuk belajar itu susah katanya. Karena belajarnya sama dengan kita. Kalau dulu Arab gundul, kitab kuning. Ya, nggak masuk katanya. Ya, nggak masuk Nahu Sorok itu nggak masuk dalam kepalanya. Maka sering pulang. Kemudian ketika beliau datang ke pesantren, ketemu dengan mudir atau kiainya tadi, kiainya udah senang. Asal datang ke pesantren dah, biarin aja lah. Ya, mau belajar mau enggak. Ya kan? Yang penting apa? Ada dedikasi, ada khidmah dengan niat yang tulus. Ya. Nggak lulus SD, kemudian tinggal di pesantren, nggak belajar, nggak seperti antum. Ya, kalau antum belajarnya muntazimin namanya. Tulab muntazimin. Ada yang istilahnya tulab muntasibin. Ya, muntasib. Jadi sebagai mustami aja. Masuk. Nggak apa-apa, nggak masuk, ya udah nggak apa-apa. Ya. Tapi karena dedikasinya tadi dia laksanakan dengan tulus. Nggak lulus SD pun baca kitabnya lancar. Ya, bahasa Arabnya bahkan nggak punya ijazah, tapi pernah diangkat menjadi bagian tarjih di Muhammadiyah dulu. Ya, di Muhammadiyah. Tarjih. Bagian tarjih itu meneliti semua dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari hadis. Ya, kemudian mengeluarkan fatwa atau ijtihad. Ketika itu masih di Muhammadiyah. Padahal nggak lulus SD. Ya. Ini diantara khidmah. Ya, besar sekali kekuatan khidmah itu. Terkadang orang itu susah untuk belajar. Nggak masuk dalam pikirannya. Tapi ketika dia punya akhlak yang baik, perilaku yang baik, sopan, santun terhadap gurunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan baginya ilmu, bukakan baginya hidayah. Tapi terkadang ada yang sangat-sangat pintar, cerdas, tapi ilmu itu hanya selewat. Al-Quran yang masuk ke dalam hatinya hilang lagi. Banyak faktornya. Ini diantara pelajaran yang ketiga. Kemudian pelajaran yang keempat. Ketika beliau sudah menjadi syabab, maka Nabi SAW bertanya, "Ya Rabi'ah, ala tatazawwaj? Engkau tidak mau menikah?" Maka Rabi'ah menjawab, "Tidak ya Rasulullah. Karena kalau saya menikah, nanti saya tidak bisa lagi melayanimu. Ya, menjadi pembantu. Saya akan sibuk nanti dengan istri saya, dengan anak saya." Nabi diam. Ya. Kemudian beberapa hari lagi, Nabi bertanya lagi, "Wahai Rabi'ah, ala tatazawwaj? Kamu gak mau menikah?" Maka jawaban kedua pun sama. Ya, sebagaimana dijawab yang pertama. Ya. Tapi ada tambahannya. Beliau mengatakan, "Innahu laisa indi ma amhuru bihi az-zawjah." Saya nggak punya mahar. Kalau saya mau menikah kan harus ada mahar. Kemudian saya nggak bisa
menafkahi perempuan karena saya nggak punya gaji. Saya hidup dari masjid. Ya, dapat sodako, dapat hadiah. Dengan itu mereka hidup. Itu ahli suffah. Maka Rasul diam lagi. Tapi berpikir. Ya, Rabi'ah berpikir. Dalam hatinya berkata, wahai Rabi'ah, kalau Nabi SAW menawarkanmu, pasti ada jalan keluarnya. Jangan menolak. Maka dia langsung berazam dalam hatinya, kalau Nabi bertanya lagi yang ketiga, baru saya akan jawab. Maka gak lama setelah itu Nabi bertanya, wahai Rabi'ah, ala tatazawwaj? Tidakkah engkau mau menikah? Maka Rabi'ah mengatakan, bala ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah. Tapi beliau mengatakan, akan tetapi siapa yang mau menikah dengan saya? Nah, minta dicarikan calon lagi. Udah dimotivasi untuk menikah, kemudian minta dicarikan calon. Maka kalau Nabi SAW yang menyediakan calonnya, pasti adalah orang yang tepat. Maka Nabi mengatakan, datanglah ke rumah fulan, dia punya anak gadis, dan katakan kepadanya, saya diutus ke sini oleh Rasulullah untuk melamar anak gadis Anda. Subhanallah. Ya. Maka kalau itu yang dikatakan, siapapun penduduk Madinah yang kenal dengan Nabi SAW pasti tidak akan pernah menolaknya. Karena itu adalah utusan Rasulullah. Maka ketika datang ke sana, saya diutus oleh Rasulullah SAW ke sini untuk meminang anak Anda. Yang mana? Fulanah, katanya. Masya Allah. Maka orang itu langsung kaget. Rasul yang menyuruhnya? Iya. Kalau Rasul yang menyuruhnya, kamu diterima. Masya Allah. Akhirnya apa? Diberikan jamuan. Padahal tahu Rabi'ah adalah seorang fakir. Tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Tapi Rasul yang melamarkan anaknya. Maka langsung diterima. Bahkan diberikan jamuan. Setelah itu, Rabi'ah pulang menghadap Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya diterima. Ya. Dan saya tidak dapati ada keluarga yang jauh lebih baik dari itu. Ya. Menyambut, memberikan jamuan, hidangan. Subhanallah. Kemudian Rabi'ah berpikir, tapi ya Rasulullah, saya nggak punya uang untuk mahar. Minta solusi lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Rabi'ah, pergi ke rumah Buraidah. Buraidah ini salah satu dari pemuka kaum dari Aslam juga. Dari kabilahnya Rabi'ah. Maka dipanggil Buraidah. Ya. Kumpulkan emas sampai engkau bisa mengumpulkannya sebesar biji kurma. Ya, sebesar biji kurma. Mungkin beratnya bisa jadi 5 sampai 10 gram kalau emas asli, ya, emas antam misalnya. Berapa harganya? Hah? Sampai 20 sampai 30 jutaan. Ya, nggak punya uang, fakir miskin, dibantu oleh Nabi. Akhirnya dikumpulkan oleh Buraidah ini, ya, dari kaum muslimin sampai dapat sebesar biji kurma. Kemudian kata Nabi, bawa ini berikan kepada keluarga fulan dan katakan ini maharmu. Maka dibawa. Ketika sampai di sana, ini mahar untuk pernikahan saya. Maka apa jawaban keluarga tadi? Kathirun tayyib, Masya Allah. Ini banyak sekali. Ya, ini benar-benar indah, luar biasa. Rabi'ah, orang miskin. Tapi bisa memberikan mahar sebiji emas, sebiji kurma. Ya. Kemudian setelah kembali menghadap Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang akan saya jadikan untuk walimah? Minta solusi lagi. Maka Nabi SAW memanggil Buraidah lagi, kumpulkan sampai engkau dapat membeli seekor kambing besar.
Kemudian Rabi'ah diperintahkan oleh Nabi datang ke rumah Aisyah, barangkali di sana ada gandum. Maka datang ke rumah Aisyah. Ya. Dapat seekor kambing besar, kemudian datang ke rumah Aisyah, ada di rumahnya sekitar 7 sak gandum. Maka itulah yang dibawa ke rumah calon istrinya. Ya. Maka ketika sampai di sana, mereka meminta, ya, gandum ini biar kami yang olah. Sementara kambing ini engkau bawa, silahkan engkau olah. Ya, dibikin masakan. Maka dibuatlah sehingga walimah Rabi'ah bin Ka'ab ini seekor kambing yang besar. Ya, jadi ada daging, ada khubus. Ini sudah walimah yang lengkap. Ya, kalau di bangsa Arab itu walimah yang lengkap. Ada dagingnya, ada khubusnya. Jadi ada laham, ada khubus. Ini Islam mengajarkan kita pertengahan. Jadi jangan sampai ingin fokus, saya ingin fokus ibadah saja, saya ingin fokus nuntut ilmu saja, saya nggak akan nikah-nikah. Nah, jangan. Islam itu agama pertengahan. Bahkan ada 3 orang yang datang ke rumah Aisyah bertanya tentang akhlak dan kepribadian Nabi, ibadah Nabi. Mereka terkaget-kaget sampai bersumpah, saya nggak akan menikah. Itu salah satunya. Kata Nabi apa? Saya juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini Islam mengajarkan kepada kita, Islam itu agama pertengahan, agama yang adil. Ada hablum minallah dan ada hablun minan nas. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang terakhir adalah kezuhudan. Ya. Begitu tawaran Nabi, ya, dunia, minta dunia. Jangan hanya minta akhirat. Ya, minta dunia. Mungkin minta rumah. Ya, mungkin minta perkebunan. Yang pada akhirnya Nabi SAW memberikan sebidang tanah kepada Rabi'ah. Tapi beliau tetap zuhud. Ya, ketika beliau selesai pernikahannya, beliau diberikan sebidang tanah. Kemudian tanah itulah yang dikelola. Bangun rumah kecil atau kamar kecil. Kemudian ada kebun kurma di dalam tanah tersebut. Dari situlah Rabi'ah hidup bersama istri dan anaknya. Tapi beliau tetap zuhud terhadap dunia. Tidak mengejar dunia. Ini beberapa pelajaran penting yang kita bisa ambil dari kisah Rabi'ah bin Ka'ab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita serta mengumpulkan kita bersama para nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.